Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang siap dengar panggilan Tuhan? Saya. Nanti kalau kakak bilang ku jawab, semuanya jawab ya, oke? Oke. Kita pujikan lagu ini sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Adik-adik di sini siapa yang mau seperti Tuhan yang penuh kasih dan yang sangat baik? Oke, kita lanjutkan nyanyinya ya. Semuanya tetap semangat. Show me
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk pujikan lagu ini ya. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang Kau panggil mulia. namaku Tuhan. Bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, Ini hidupku ku Tuhan. serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan Kita pujikan yang lebih sungguh-sungguh jadi lagi di yang terbaik dalam untuk Tuhan. hidupku. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia. Bagimu ku Kau panggil namaku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayangan. Lebih sungguh-sungguh kita bilang ini hidupku Tuhan. Ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini Pakailah hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Kita sama-sama angkat tangan Biar kita. Sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Ini hidupku Tuhan. yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Jadi kesayanganmu Tuhan. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan, Ini hidupku Tuhan. yang jadi
adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Novi. Hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik boleh duduk yang rapi. Mainan, makanan, minuman diletakkan terlebih dahulu ya. Kalau sudah, adik-adik boleh ambil sikap doa yang baik, boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarkan firman yang akan kami dengarkan nanti dapat menjadi berkat dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Novi menyampaikan firman, Kak Novi mau tanya terlebih dahulu nih kepada adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik? Boleh angkat tangan. Ya, Kak Novi juga adik-adik. Kak Novi juga yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik. Tuhan selalu menyertai kita semua adik-adik. Ngomong-ngomong mengenai penyertaan Tuhan adik-adik, nah hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab, di mana Tuhan itu juga selalu menyertai tokoh ini. Nah, kita mau bahas tokoh ini, tokoh yang masih sama dengan firman minggu lalu. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak minggu lalu bercerita tentang siapa tokohnya? Bisa langsung jawab? Musa, bener adik-adik. Adik-adik juga sudah pasti sudah tahu ya ceritanya tentang Musa, bahwa pada saat Musa masih kecil, masih bayi, Musa ini diselamatkan lalu dihanyutkan di Sungai Nil, ditemukan oleh putri Fir'aun, akhirnya dirawat hingga Musa dewasa. Nah, untuk firman hari ini itu kita ambil dari kitab Keluaran pasal 2 mulai ayat yang ke-11. Sebelumnya Kak Novi mau tanya lagi ke adik-adik, Musa ini berasal dari bangsa apa adik-adik? Bangsa Israel, benar sekali. Kalau putri Fir'aun yang tadi menyelamatkan Musa itu berasal dari bangsa apa? Bangsa Mesir, benar. Nah, adik-adik pasti juga sudah tahu ya adik-adik bahwa bangsa Israel ini, orang-orang Israel pada zaman itu tinggal di Mesir. Nah, pada saat mereka tinggal di Mesir, mereka ini menjadi apa adik-adik? Menjadi budak. Mereka menjadi budak di Mesir. Mereka di Mesir itu harus bekerja. Ya, mereka menjalani kerja paksa adik-adik. Nah, suatu hari saat Musa sudah dewasa, Musa ini sedang jalan-jalan adik-adik. Lalu dia melihat saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel, itu sedang menjalani kerja paksa. Lalu Musa melihat ada satu orang Israel itu dipukul oleh orang Mesir adik-adik. Lalu apa yang dilakukan Musa? Tanpa pikir panjang, dia melihat kanan kiri, nggak ada yang ngelihat. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh orang Mesir tadi adik-adik. Ya kan, setelah dibunuh, jasadnya disembunyikan, dikuburkan. Musa merasa, dia merasa aman karena nggak ada yang tahu adik-adik. Tapi ternyata tanpa diketahui oleh Musa, ada orang Mesir yang melihat kejadian tersebut. Nah, karena ketahuan, Musa takut kalau sampai ketahuan raja, nanti dilaporkan kepada raja, bisa-bisa Musa dihukum adik-adik. Akhirnya karena dia takut, Musa memutuskan untuk pergi meninggalkan Mesir. Dia lari ke mana adik-adik? Ke tanah Midian. Akhirnya dia lari ke tanah Midian, dia tinggal di sana selama bertahun-tahun, dan di sana dia bekerja menjadi gembala kambing domba.
Benar. Jadi di tanah Midian dia bekerja menjadi seorang gembala kambing domba. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Mesir adik-adik. Nah, di Mesir orang-orang Israel ini kan masih tinggal di sana. Mereka juga masih mengalami perbudakan, lalu mereka juga masih mengalami kerja paksa. Orang Israel ini merasa hidupnya itu menderita, ya kan, lalu mereka merasa sudah tidak sanggup lagi. Mereka akhirnya memutuskan, mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan gimana? Mendengar nggak doa mereka? Pastinya Tuhan mendengar adik-adik. Tuhan mendengar seruan bangsa Israel, dan Tuhan memutuskan untuk apa? Menolong bangsa Israel. Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Caranya gimana? Tuhan akan mengutus seseorang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kira-kira siapa yang diutus adik-adik? Siapa? Benar, pada zaman itu yang akan diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir adalah Musa. Nah, akhirnya Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa. Jadi suatu hari, tadi masih ingat pekerjaannya Musa adalah gembala kambing domba. Suatu hari waktu Musa mengembalakan kambing domba di padang gurun, dia sampai ke Gunung Horeb adik-adik. Di Gunung Horeb, tiba-tiba dia melihat, loh, di sana kok ada semak yang menyala, ada api yang menyala, tapi kok tidak terbakar, tidak hangus, tidak sampai gosong. Semaknya masih utuh, tapi mengeluarkan api. Nah, karena penasaran, akhirnya Musa mendekat adik-adik. Musa mendekat, singkat cerita, Allah menyatakan diri kepada Musa. Lalu Allah menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah Israel, dan Allah itu mengatakan kepada Musa bahwa Allah ingin dan akan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir. Untuk apa adik-adik tadi? Untuk membawa, untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kira-kira adik-adik, Musa mau nggak adik-adik? Musa nggak mau adik-adik. Musa bilang, Tuhan, aku ini siapa? Aku ini cuman gembala Tuhan. Aku disuruh menghadap Fir'aun. Fir'aun itu loh nggak kenal aku, karena pada saat itu kejadian setelah Musa melarikan diri itu kan sudah bertahun-tahun ya adik-adik. Raja yang sebelumnya yang memerintah di zamannya Musa itu sudah meninggal adik-adik. Jadi pasti akan ada pemimpin baru adik-adik, ya kan? Musa bilang, aku ini siapa Tuhan? Nanti aku waktu datang ke Fir'aun, pasti Fir'aun ngomong, loh kamu itu siapa? Aku nggak kenal kamu. Nanti aku diketawain Tuhan. Aku nggak mampu Tuhan, aku nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, kalau kalian baca adik-adik di Keluaran pasal 3 ayat ke-12, Tuhan tuh sempat bilang bahwa Tuhan itu menyertai Musa. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu memang mengutus Musa ke Mesir, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Oke Musa, aku utus ya ke Mesir, tapi Tuhan nggak biarkan Musa jalan sendiri. Tuhan akan menyertai Musa. Nah, meskipun Tuhan sudah bilang aku akan menyertai kamu, Musa gimana? Dia akhirnya taat nggak sama perintah Tuhan? Dia tetap nggak taat adik-adik, dia tetap nggak mau. Dia bilang, Tuhan nggak mau Tuhan, aku nggak bisa, nanti orang-orang Israel nggak percaya sama aku, nggak ada yang mau dengar aku Tuhan. Nanti emangnya mereka percaya bahwa aku ini adalah utusan Tuhan, ya kan? Lalu aku ini juga tidak pandai berbicara Tuhan, aku tidak cakap berbicara, aku nggak bisa, aku nggak mampu Tuhan. Tapi Tuhan sudah
berjanji akan menyertai Musa. Pada saat Tuhan sudah berjanji menyertai Musa, pada saat Tuhan sudah menunjuk Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan Tuhan berjanji akan menyertai Musa, Tuhan itu menepati janjinya adik-adik. Tuhan gak akan meninggalkan Musa sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan selain menyertai Musa, Tuhan juga ngomong kepada Musa, nanti aku akan memberikan tanda-tanda supaya orang-orang Israel, ya kan, supaya orang-orang yang di Mesir itu percaya bahwa Tuhan itu yang mengutus Musa. Lalu aku juga gak akan membiarkan kamu sendirian pergi ke sana sendiri. Selain aku yang akan menyertai kamu, nanti aku akan memberikan teman. Siapa temannya? Adik-adik tahu? Ya, benar. Ya, Tuhan akan membawa siapa? Harun menolong atau mendampingi Musa untuk ke Mesir. Jadi kalau misalnya Musa tidak cakap bicara, nanti Harun yang akan membantu bicara. Jadi Tuhan ini sudah menyiapkan semuanya buat Musa. Tuhan itu menyertai Musa. Nah, akhirnya Musa mau nggak? Akhirnya Musa taat nggak? Nah, setelah itu, singkat cerita, akhirnya seperti yang adik-adik tahu, akhirnya Musa mentaati perintah Tuhan untuk kemana? Ke Mesir, adik-adik. Nah, dari kisah Musa ini adik-adik, dari sejak Musa ini membunuh orang Mesir, lalu dia melarikan diri ke tanah Midian, sampai Tuhan juga menampakkan diri kepada Musa, mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Apa sih yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah Musa hari ini. Yang pertama, jangan ceroboh adik-adik. Nah, kita mungkin mau seperti Musa menjadi seorang pahlawan, tapi jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu bisa mencelakakan orang lain atau menjadi batu sandungan dan bisa berakibat buruk kepada orang lain adik-adik. Nah, contohnya seperti saat ini adik-adik, pada saat ada pandemi ini kita harus tetap taat kepada protokol. Nah, jangan sampai kita kemana-mana kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita, tapi kita itu nggak taat kepada protokol kesehatan dan bisa membahayakan orang lain juga. Nah, itu berarti kita ceroboh adik-adik. Jangan ceroboh ya, kita harus tetap taat melakukan bagian kita. Kita harus tetap taat kepada peraturan yang ada adik-adik. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Musa hari ini? Yang kedua, saat kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita jangan takut adik-adik. Kita jangan takut karena kita yakin selain Tuhan menyertai kita, Tuhan juga akan memampukan kita. Sama seperti Musa tadi adik-adik. Musa tadi takut adik-adik, aku nggak bisa Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan memampukan Musa untuk bisa berbicara kepada Raja Mesir, bisa berbicara kepada orang-orang Israel, untuk memampukan Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, contohnya adik-adik, kalau misalnya ada teman atau saudara yang berbuat salah kepada kita, misalnya kita sudah bertengkar, lalu kita tahu firman Tuhan, ampuni. Nah, kita nggak perlu takut adik-adik untuk mengampuni. Meskipun sulit, kita harus yakin bahwa kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain adik-adik. Atau misalnya kita berjalan sendiri dalam gelap di rumah, mau ke toilet sendiri, seperti itu adik-adik, kita jangan takut adik-adik. Kita yakin selain ada penyertaan Tuhan, Tuhan pasti akan memberi kita keberanian adik-adik. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus tetap apa adik-adik? Taat kepada perintah Tuhan. Sama seperti Musa. Nah, Musa tadi akhirnya dia taat kepada perintah Tuhan. Diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Musa akhirnya taat mau melakukan
perintah Tuhan. Karena kalau kita taat, kita yakin, kita tidak takut lagi, kita tidak ceroboh, penyertaan Tuhan itu akan tetap nyata dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi jangan lupa adik-adik, selain kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, 3 hal yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan. Yang pertama, jangan ceroboh. Yang kedua, jangan takut. Dan yang ketiga, kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri adik-adik, Kak Novi mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan di kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kak Novi bacakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, semoga firman yang Kak Novi sampaikan dapat menjadi berkat buat adik-adik semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.